kayaknya kita semua tuh lagi struggle sama yang namanya salah jurusan, apapun itu ya. Karena waktu kita masih menjadi anak SMA, kita masih mencari jati diri kita. Karena bikin status ini di Snap WA bahwa kegagalan itu juga merupakan jawaban dari Tuhan. Bahwa tidak berhasil juga merupakan jawaban dari Tuhan. Lo nggak perlu malu-malu untuk menjalin relasi sama orang lain, sama siapapun itu, entah stratanya atas, bawah, menengah, entah dia dari spesifikasinya kayak nabi ataupun yang biasa. Sebelum kalian menonton video ini, kalian jangan lupa pencet tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke, aku hitung dari sekarang. 3, 2, 1. Thank you guys. Selamat menonton. Hai guys, balik lagi bersama aku Bang X. Oke guys, kalau kalian subscriber dari awal, kalian pasti udah tahu sekarang aku bersama siapa. Nah, di video kali ini kita comeback lagi setelah sekian lama. Ya, kalau nggak salah pada saat itu kita juga pernah bikin video seperti ini, tapi waktu itu pertama kali pandemi. Iya, pertama kali pandemi itu tahun 2020 di bulan. Bukannya 1945 ya waktu itu. Lama banget dong, enggak dong. Jadi pada saat itu kita udah pernah bikin konten dan kita waktu itu bahas tentang pandemi corona, ya. Dan sampai saat ini pun pandemi udah lebih dari setahun. Iya, kita juga kuliahnya udah bosan banget kuliah dari rumah, kuliah online. Dan saat ini kita juga lagi proses untuk menyelesaikan studi karena kita sekarang sudah di semester akhir ya. Nah, di pembahasan kali ini kita juga bakalan membahas tentang kira-kira gimana sih pengalaman kita selama menjadi mahasiswa dari zaman ini kan 2021 nih. Karena kan banyak banget yang menjadi mahasiswa baru di tahun 2021 ini, bagi mereka yang jadi mahasiswa di tahun 2020 ini mereka mengalami pandemi. Jadi mereka belum sempat untuk interface, ketemu langsung, ngobrol face to face, itu belum sempat. Kok tiba-tiba udah ada maba lagi nih tahun 2021. Pokoknya intinya di video kali ini kita bakalan sharing ke kalian semua pengalaman kita selama kuliah di Universitas Tadulako, dan kita bakalan juga kasih tahu ke kalian semua bagaimana menghadapi dosen-dosen yang killer. Tetapi sebelum kalian lanjut, kalian jangan lupa untuk subscribe dulu biar kita semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik untuk kalian semua. Nah, jadi gini ya, sebelum mungkin membahas tentang lebih jauh tentang bagaimana pengalaman kita selama kuliah di Universitas Tadulako, mungkin yang aku pengen tanyakan ke kamu, kamu masuk, kita kan prodinya prodi ilmu komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, kamu masuk di ilmu komunikasi termasuk orang yang salah jurusan nggak? Kayaknya kita semua tuh lagi struggle sama yang namanya salah jurusan, apapun itu ya. Karena waktu kita masih menjadi anak SMA, kita masih mencari jati diri kita, kira-kira kita di mana, bakat kita di mana. Karena mostly kebanyakan anak-anak SMA, terutama di Indonesia, kan mereka memang tidak dididik untuk mengetahui bakat mereka dari awal. Beda kalau kita ngomongin negara Finlandia kan, asik. Kalau di sana tuh mereka udah tahu nih skillnya apa, bakatnya seperti apa, udah diskemakan, dipetakan berdasarkan kemampuan mereka. Cuman kalau di Indonesia sendiri adalah mereka kebanyakan waktu SMA belajarnya semua mata pelajaran. Terus kemudian waktu SMA mereka masih bergaul dengan teman-temannya. Jadi belum sempat untuk tahu kira-kira mereka ini skillnya di mana. Belum tahu skillnya di mana, belum tahu bakatnya di mana. Jadi waktu mereka melihat berbagai list universitas dengan program studi, itu mereka memilih sesuai dengan apa kemauan orang tua mereka mau. Terus apa yang paling banyak prospek pekerjaannya dilakukan. Dan yang paling penting, mereka juga kebanyakan nonton kira-kira influencer atau idola mereka itu ambilnya di jurusan apa. Karena kan kalau kita ngomongin misalkan nih, aku dulu benar-benar pengen banget jadi dokter. Dari kelas 1 SD sampai sekarang aku selalu pengen banget jadi dokter, karena nggak tahu kenapa dokter is my thing. Kayak kunci gitu nggak sih, gara-gara nonton Grey Anatomy, salah satu series di luar negeri, jadi kayak ngerasa menyelamatkan manusia itu adalah salah satu tujuan yang mulia. Jadi dokter, karena kan siapa sih prospek kerja sekarang yang nggak lumayan jadi dokter. Semua orang pasti butuh untuk badannya sehat walafiat. Nah akhirnya, namun sangat disayangkan bahwa cita-cita itu kandas, karena waktu itu
Iya, biaya ke dokter kan mahal ya. Mahal banget. Jadinya makanya nggak sempat. Ya udah, akhirnya memilih di ilmu komunikasi. Sekedar informasi untuk kalian semua, jadi sekarang kita lagi di Cafe Capital. Jadi jalannya di tempatnya di hutan kota Palu ya tempatnya. Jadi kalau kalian mungkin mau jamming, mau kumpul bareng teman-teman, kalian jangan lupa datang ke sini tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana ya? Jadi dokter nggak jadi. Dokter nggak jadi karena memang biayanya mahal ya. Karena biaya mahal dan juga selain itu apa? Selain itu belum menemukan passionnya. Jadi waktu masuk ilmu komunikasi ternyata di sana adalah uang kuotanya paling rendah. Jadi buat teman-teman di luar sana mungkin ada yang mempunyai pilihan sama seperti saya. Nanti ke depan ini coba deh, siapa tahu kalian memang skillnya ada di situ. Dicoba-coba aja dulu, kan namanya jodoh nggak ada yang tahu lah. Kadang ada yang pengen punya cita jadi A, tapi ternyata orang tua atau keadaan memaksa kita untuk dijadikan B. Ya, nggak ada salahnya untuk dicoba. Kalau Ardi sendiri gimana? Kalau misalnya udah salah jurusan nih, misalnya ini Ardi tadi pengennya masuk kedokteran, tapi pada kenyataannya, misalnya kalau misalnya Ardi tadi kan pengennya di kedokteran, tapi pada kenyataannya masuk di ilmu komunikasi. Nah, kalau misalnya Ardi udah di dalam, Ardi gimana? Apakah ya udah gitu loh, jalanin aja gitu kan? Sebenarnya itu balik ke individu lagi ya. Ada orang memang enggak lah, gue berusaha banget nih supaya bisa masuk ke fakultas yang gue suka. Ya nggak apa-apa sih kalau kamu berusaha, tapi sometimes aku pernah bikin status ini di Snap WA bahwa kegagalan itu juga merupakan jawaban dari Tuhan. Bahwa tidak berhasil juga merupakan jawaban dari Tuhan. Sometimes menyerah merupakan jawaban juga dari Tuhan. Kadang apa yang kamu pikir tidak sesuai dengan ekspektasimu, ya mungkin saja itu justru jawaban yang paling terbaik untuk diri kamu. Betul banget. Itu. Jadi gitu. Jadi pada intinya kalau misalnya kalian udah di dalam ya udah gitu loh, jalanin aja. Tapi memang dulu pernah mau masuk di mana? Memang benar-benar mau masuk di komunikasi. Iya, kalau aku sih memang dari awal katanya farmasi kemarin. Enggak lah, farmasi aku punya basic. Bukannya mau meracik sabu-sabu jadi obat ya? Enggak, kemarin kalau aku tuh ya pada saat lulus, kemarin aku juga udah kayak memang niatnya pengen masuk di komunikasi karena aku tuh ini wajar lah kalau misalnya kita punya kepercayaan diri ya. Aku tuh merasa kayak diriku tuh punya keahlian di bidang komunikasi gitu loh. Ya, itu kan wajar kita merasa diri kita punya kelebihan. Selama kita confidence, kalau kita punya skill di situ nggak apa-apa ya. Beda sama kameramen kita saat ini, dia lebih memilih ilmu hitam. Dari ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, beliau lebih memilih ilmu hitam. Jadi jangan ditiru nih netizen yang hari ini. Jadi dia tuh kalau misalnya dosen masuk siang, dia nggak masuk. Dia mata kuliahnya di jam 12 malam. Iya, semuanya kita serba online, dunia online, ini dunia maya, dunia lain. Aduh. Oke, kita lanjut kali ya. Aku pengen tanyain ini juga, kalau misalnya kita udah salah jurusan, terus yang kita lakukan setelah itu apa? Selain legowo itu adalah coba untuk mencari kesibukan lain atau mencari sebuah organisasi atau komunitas. Sekarang gini ya, komunitas ya kan yang memang berkaitan dengan jurusan kamu yang gagal itu. Contoh kayak misalkan aku gagal dari kedokteran. Aku tentu mengambil komunitas yang berbau persugihan. Canda pesugihan. Enggak. Ini bercanda doang. Dikira kata babinya. Ikut kali ya. I think ya. Oke. Kita mencari organisasi yang berbau kesehatan. Tapi saya tidak. Tapi karena memang saya sebagai penggantinya saya mengambil sebuah mata kuliah. Kalau di ilmu komunikasi itu ada mata kuliah komunikasi kesehatan. Jadi sebagai penggantinya, kalau saya memang tidak bisa masuk di fakultas kedokteran yang saya damba-dambakan, saya bisa gimana damba-dambakan? Damba-dambakan. Jadi damba-dambakan. Agak serius. Ya Allah. Suara aslinya keluar. Iya. Jadi saya memilih untuk ambil salah satu mata kuliah berhubungan dengan komunikasi kesehatan. Jadi memang
relate-nya memang ya walaupun nggak bisa jadi dokter, tapi setidaknya suatu saat ketika saya punya keluarga yang sakit, tetangga yang sakit, kucing saya sakit, ya kan saya bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan saya, dengan keluarga saya bahwa oh ini loh penyakit kamu seperti ini, coba untuk tidak perlu panik dengan penyakitnya, ya kan sekarang kebanyakan orang sakit itu memang datangnya dari mental, dari fisiknya tuh kayak cuma sakit panas, tapi jadi makin parah gara-gara dia memang mikirnya dekat dengan nyawa. Jadi kita sebagai seorang manusia yang semua manusia kan sesamanya, jadi harus bisa berkomunikasi gimana supaya si pasien ini, keluarga kita supaya tidak makin panik dengan penyakit yang dialami. Jadi itu penting, itu basic skill banget kalau kita berkomunikasi dengan orang-orang yang sakit, ya kan nggak mungkin kalau keluarga kita sakit bilang udah nggak apa-apa dengan umurnya bentar lagi mati kok, kan nggak mungkin. Sakit kamu parah kayaknya bentar 1 Jumat lagi deh. Soal jadi tuan kita jadi iya kan, jadi kayak ente nyumpah atau gimana ya ceritanya gitu. Pokoknya intinya kalau kalian ya udah di dalam ya udah masuk di jurusan itu ya udah gitu loh, maksudnya ya kalian jalanin aja. Karena memang semua orang ya masuk di jurusan yang mereka pilih semua ya salah jurusan gitu. Banyak banget sih yang salah jurusan, kayak gue tuh pengen banget sih jadi YouTuber, akhirnya dia jatuh ke ke media informasi atau ke ilmu komunikasi kasarnya. Tapi at the end dia malah merasa bahwa kayaknya skill aku tuh bukan di sini, lebih mengarah ke bagian-bagian yang berbau dengan teknik sipil, ya gitu kan. Karena orang-orang memang ya kita memang tidak bisa membedakan antara hobi, apa yang kita sukai dan apa yang kita ceritakan. Itu adalah 3 hal yang memang sulit untuk dibedakan. Makanya kalau kamu sekalinya mikir ragu, konsepnya adalah jangan pernah ragu dengan apa yang kamu pilih. Benar banget. Gitu. Just go through it. Gitu. Dan situasikan dengan kondisi yang ada. Karena ingat kita tinggal di Indonesia, keuangan itu menentukan kira-kira kita mau jadi apa. Karena gini, misalkan kita kuliah untuk mencari prospek kerja yang lumayan bagus, tapi berbeda dengan Rafathar yang tidak perlu bekerja karena dapat duit. Benar banget, kan? Jadi kita semua bukan Rafathar, jadi kita tolong gitu lah. Aduh, ya benar banget sih. Kamu mau sih. Karena semua jurusan apapun itu memang prospek kerjanya bagus. Tinggal dari diri kita sendiri. Kalau aku sih memang it's not about money kan. Ini bukan tentang uang aja, tapi ini tentang passion, skill, prospek kerja dan sebagainya. Karena memang kan pada saat kita juga lulus dari tempat kita kuliah, yang dilihat pada saat di dunia kerja nanti bukan nilai IPK kita, tapi skill kita gitu loh. Jadi untuk kalian semua jangan pernah kayak merasa kalau lulus dengan IPK yang rendah, ini di luar yang itu ya. Aku juga mau kasih tahu aja, kalau misalnya kalian lulus dengan IPK rendah, ya kalau yang aku denger ya, kalau yang dari lihat dari pengalaman teman-temanku itu sebenarnya IPK nggak berpengaruh sih, yang berpengaruh itu adalah skill. Karena untuk apa kalau kamu punya IPK yang tinggi tapi nggak punya pengalaman, nggak punya pengalaman, nggak punya skill, ya buat apa gitu loh kan. Biasanya orang dikasih pilihan pilih IPK yang tinggi tapi pengalaman nggak ada, atau pengalaman banyak tapi IPK rendah. Kalau aku pribadi dua-duanya kalau bisa kenapa enggak gitu. Jadi at least kalau kamu nggak bisa milih dua-duanya, milih salah satunya. Tapi kalau nggak bisa milih salah satunya, milih dua-duanya lah. Kalau kata Najwa mah, kalau kita bisa dikasih 2 pilihan dan kita bisa ambil semuanya, kenapa harus kita pilih satu? Iya benar banget. Kan? Anak yang parahnya itu nggak punya dua-duanya, udah IPK rendah, skill juga nggak punya. Jadi kan bosnya bingung nanti, kamu mau ditaruh di mana gitu. Mau terima juga kamu nggak punya skill, kamu juga IPK-nya rendah gitu. Kayak kita mau tapi berjuang tak mau. Gimana sih? Terus juga sebagai seorang mahasiswa baru mungkin sekarang lebih banyak struggle-nya ya, karena kan memang mereka lebih, apalagi angkatan 2020 ya sekarang, mereka tuh bingung banget untuk masuk organisasi apa, karena memang mereka selama ini cuma online, dan memang organisasi itu sangat dibutuhkan untuk menunjang pengalaman kita dalam dunia kerja. Gak cuma itu juga mengasah kemampuan kita di luar dari akademik. Karena kalau saya secara pribadi nih guys ya, apapun kita dapatkan secara akademik itu kayak kurang dari 50%-nya. Sisanya kita dapat dari pengalaman yang ada. Dan terutama kalau kita bikin skripsi nih, kayak aku punya skripsi fenomena yang aku ambil mostly itu dapat dari luar lingkungan kampus. Dan itu yang aku alami, dan itu yang jadinya bisa kita jadiin salah satu bahan penelitian fenomena yang cukup menarik. Jadi gimana pun kalian, bukan berarti nih IPK akademik tidak penting. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Nah makanya kamu harus pintar sebagai mahasiswa untuk memanage waktunya nanti. Dan yang paling penting itu dia sih. Dan lo nggak perlu malu-malu untuk menjalin relasi sama orang lain. Sama siapapun itu, entah stratanya atas, bawah, menengah, entah dia dari spesifikasinya kayak Nabi ataupun yang biasa, entah dia pakai HP Nokia atau smartphone Mito atau Maxter GB, dia nggak apa-apa, temenin aja. Betul. Karena kan kita nggak tahu dapat pengalaman dari mana, relasi dari mana. Bisa nggak tahu orang yang punya HP Mito itu sebenarnya pengalamannya lebih banyak. Ternyata pengetahuannya lebih banyak. Pemilik mall. Kita nggak tahu. Tapi aku mau nanya deh.
Nanya apa? Menanya deh, kira-kira menurut kamu bahasanya nih yang ditakuti sama mahasiswa baru adalah menjalin pertemanan. Karena kan bagi mereka kan sekolah di SMA yang berbeda dan nggak segolongan sama SMA teman-temannya, apalagi anak-anak rantau. Dan aku yakin 100% sekitar 80% di antara mereka itu pasti anak rantau semua. Kira-kira menurut kamu menjalin relasi itu penting nggak sih? Iya, penting lah, penting. Kalau untuk yang dari luar kota itu penting banget untuk mencari relasi, karena gimana ya, tahu sendiri kan kalau misalnya kita ke merantau nggak punya siapa-siapa, ya kita kalau misalnya sakit minta tolongnya ke siapa? Benar. Iya. Kita minta tolongnya ke siapa? Itu hal simpelnya ya. Pada intinya sampai kapanpun kita boleh berteman sama siapapun, tapi selektiflah dalam bersahabat. Karena sahabat sama teman tuh beda ya. Beda. Apalagi dalam lingkungan kampus, kita dunia rantau nggak dilihat orang tua, kita bukan anak SMA lagi. Kalau sampai lu salah pergaulan nih, dia bisa bahaya. Paling kalau di kota, yang paling bahaya adalah kalau aku sih ya, aku juga ini gimana ya? Aku prihatin sih kalau untuk yang kayak cewek-cewek yang datang dari desa datang ke kota itu yang kayak, aduh gimana ya ngomongnya, nggak agak gimana ya, pokoknya intinya biasanya kan orang-orang yang, mohon maaf nih ya, orang-orang yang backward, villagers, orang-orang kampung gitu memang kalau udah nyampe dari ibu kota takutnya malah gampang dibanding sama orang lain. Makanya gitu loh. Jadi at least kalian harus ngerti gini loh, kamu bisa dekat sama siapapun, tapi don't too easy to believe, jangan terlalu percaya sama orang lain. Iya betul. Jadi kalian nggak apa-apa bergaul sama siapa aja, tapi kalian bisa milih-milih gitu loh. Kalau misalnya udah kayak menurut kalian ini kayaknya udah nggak ini deh udah maksudnya jalannya udah bahasanya tuh kayak udah bengkok gitu loh, bengkok. Jadi kalian harus bisa saring-saring, bisa ya harus dipilih-pilih mana yang menurut kalian misalnya menurut kalian yang kayak bakalan membuat kalian ke jalan yang benar, ke jalan yang nggak benar gitu loh. Jadi misalnya kalau misalnya teman-teman kalian udah mulai ngajakin ke kos kayak mampir dulu lah ke kos bro, misalnya nih senior kalian udah itu udah lain perkara ya. Jadi tapi itu sih aku yang kayak apa ya kasihan gitu loh, orang tuanya di kampung kan udah banting tulang untuk biayain dia dan belum sampai 2 tahun 3 tahun kuliah, bahkan belum lulus sekalipun dia udah bunting. Iya, udah bahaya banget. Ya itu sih yang aku kayak aduh prihatin banget ya, orang tuamu kan di kampung udah banting tulang gitu loh. Kalau mau zina please safety sex ya. Udah tahu kondom, ingat ya kondom yang merek Durex Citra gitu, jangan kondom HP yang bocor atau karena banyak lubangnya. Plastik es batu bisa? Tidak bisa. Plastik es batu, plastik es mambo. Oh iya, es mambo. Ujungnya diikat. Tapi ya, tadi aku ngomong apa sih? Malah lupa lagi. Oke, ini jokes aja ya, jokes untuk kalian semua biar kalian juga nggak tegang gitu loh dengerin yang apa yang kita omongin.